Iblis memiliki pekerja. Sebagian di antara karyawannya adalah... Ayo kita nyalakan lampu karena konten ini sangat gelap. Jika kamu pernah merasa ada yang tidak beres, jika kamu pernah merasa dunia ini terlalu bising untuk kebenaran yang seharusnya sederhana, tenang. Kamu ini lagi gak sendirian. Mungkin kamu baru aja mulai sadar bahwa ada sistem sesat yang dibuat mereka yang haus akan gemerlap dunia. Siapa sebenarnya yang mengendalikan dunia saat ini? Ternyata bukan para presiden, bukan perdana menteri, bukan politisi yang wajahnya terpampang di baliho-baliho pemilu. Mereka cuma aktor di panggung depan. Mereka cuma puppet. Mereka cuma BA-nya. Di atas mereka ada lingkaran yang tidak terlihat. Nah, jika pembahasan kita tadi gelap, sekarang kita menuju hal yang lebih terang, yaitu solusinya. Yang bisa kita lakukan sebagai umat Islam adalah jika dunia terasa semakin gelap, jika kebenaran terasa makin asing, jika yang salah dipuji dan yang benar ditertawakan, mungkin masalahnya bukan karena kamu kurang pintar. Mungkin karena kamu hidup di dalam sistem yang memang dirancang agar kamu gak bisa ngelihat. Coba kita jujur sebentar. Kapan terakhir kali kamu merasa benar-benar tenang? Bekerja terlalu lelah, tapi uang habis. Hidup terasa ya gitu-gitu aja. Nah, kita ini hidup di zaman dimana segalanya serba cepat, tapi hati justru tertinggal. Informasi ada di mana-mana, tapi kebenaran terasa semakin kabur. Dan pernah gak sih kamu ngerasa hidup kayak gini seperti lomba tanpa garis finish? Tapi kerja lebih keras, utang tetap nambah, tagihan tambah, punya banyak temen tapi kayak sendirian. Kita dibilang bebas memilih nih bilangnya, tapi kenapa pilihan hidup kita ya rasanya itu aja gitu. Katanya bebas milih. Nah, kadang-kadang media bilang ini kemajuan, iklan bilang ini kebahagiaan, sistem bilang ini normal. Tapi kenapa semakin kita mengikuti semuanya, semakin kosong rasanya? Mungkin masalahnya bukan di kamu. Mungkin dunia ini memang sedang sakit. Sakit karena banyak manusia sibuk membangun dunia, tapi lupa untuk menyelamatkan jiwa. Jika kamu pernah bertanya itu, atau jika kamu pernah merasa ada yang tidak beres, jika kamu pernah merasa dunia ini terlalu bising untuk kebenaran yang seharusnya sederhana, tenang. Kamu ini lagi gak sendirian. Mungkin kamu baru aja mulai sadar bahwa ada sistem sesat yang dibuat mereka yang haus akan gemerlap dunia. Siapa sebenarnya yang mengendalikan dunia saat ini? Ternyata bukan para presiden, bukan perdana menteri, bukan politisi yang wajahnya terpampang di baliho-baliho pemilu. Mereka cuma aktor di panggung depan. Mereka cuma puppet. Mereka cuma BA-nya. Di atas mereka ada lingkaran yang tidak terlihat. Para yang tidak pernah masuk daftar Forbes, keluarga-keluarga yang namanya tak pernah kamu dengar namanya. Pertemuan-pertemuan yang mereka lakukan gak pernah disiarin di kamera. Dan mereka tidak memerintah dengan pidato. Mereka memerintah dengan sistem. Mereka mengendalikan sistem perbankan global, narasi media arus utama, industri farmasi, kurikulum pendidikan, kebijakan internasional. Namun yang lebih mengerikan, mereka tidak mengabdi pada uang, tidak pada kekuasaan, tidak pada ketenaran. Mereka mengabdi kepada satu Tuhan, sesuatu yang jauh lebih tua dari peradaban, jauh lebih gelap dari yang ingin kita akui. Ini adalah peringatan awal dari Al-Quran. Jadi si pemilik sistem ini lagi mencoba untuk playing God. Bukan sedang mencoba, dia sudah hampir 80%, 85% dia melakukan itu. Jadi perjalanannya tinggal ya 15% lagi lah.
kurang lebih. Jadi kayak orang And banyak ini kita cuma bagian dari apa ya kalau mainan yang tangan digini-gini tuh. iya ini apa namanya? Itu. Puppet ya. Iya itu. Allah telah memperingatkan sejak awal di surat Al-Baqarah ayat 208, wahai orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam Islam secara keseluruhan dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagimu. Langkah-langkah itu bukan selalu dosa besar yang kelihatan, ia hadir dalam kebiasaan kita sehari-hari. Maksudnya, nah ini dia. Dalam sistem, dalam cara berpikir yang pelan-pelan dibentuk, dan kamu telah dilatih untuk tidak melihat dan menyadarinya. Nah, perjanjian yang udah dibuat sejak awal, sebelum manusia berjalan di muka bumi, sebuah janji telah diucapkan. Dan perjanjian ini sudah ada di Quran surah Al-A'raf ayat 16-17. Aku benar-benar akan menghalangi mereka dari jalanmu yang lurus. Lalu aku akan mendatangi mereka dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri mereka. Dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan dari mereka orang-orang yang bersyukur. Perhatikan kata itu. Ini setan yang ngomong. Kebanyakan, bukan sebagian, bukan sedikit, tapi mayoritas. Setan tahu rencananya akan berhasil, ya. Karena di Quran surat Al-Isra ayat 62, jika engkau memberi aku penangguhan sampai hari kiamat, niscaya akan aku binasakan keturunannya kecuali sedikit saja. Kecuali sedikit. Dan ia tidak bekerja sendirian. Ingat guys, mereka ini punya sistem yang gak terlihat. Pernah gak sih kita bertanya-tanya kenapa gitu ya, bank bisa membuatmu terjebak dalam utang tanpa akhir, gak kelar-kelar nih cicilan. Media bisa membuatmu hidup dalam ketakutan terus menerus, scrolling terus. Kayaknya gak pernah beres, kita kepengen hidup seperti orang lain. Orang lain kayaknya lebih enak hidupnya. Adanya hasad, ain, semua dari sosmed. Udah gitu kadang-kadang media juga bohongin kita dengan berita-berita palsu untuk memfitnah yang lain gitu, fitnah umat muslim. Ada lagi industri farmasi membuatmu bergantung, bukannya sembuh. Kita bergantung sama obat, minum terus gitu kan. Padahal Ibnu Sina ngajarin bukan dari obat kimia. Udah gitu kemudian sekolah ngajarin menghafal, bukan berpikir kritis. Sekolah ngajarin kita jadi kaum buruh, bukan jadi inventor, karena semua udah dirancang. The Rothschilds were trying to start a world war since 1885 because the Zionist International Congress at Basel, Switzerland has called for 3 world wars. At the end of the Third World War, they would control the entire world. 1 billion Christians and fighting a war to the death against 1 billion Muslims, which will leave Israel in charge of the world, which was predicted at the 6th International Zionist Congress in Basel, Switzerland in 1896. So after Zionist Congress in 1896, you had World War I, World War II, and now we have World War III. At the end of World War I, the Rothschilds organized a number of groups called, one was the Royal Institute of International Affairs in London. It's called Chatham House. And that is the think tank of all of Europe today. And although its headquarters in London, the real headquarters are in Brussels, which is the headquarters of the Lambert family, which is part of the Rothschild family. Dalam Quran surah Ibrahim ayat 22, aku tidak mempunyai kekuasaan atasmu, melainkan sekadar aku menyeru kamu, lalu kamu mematuhi seruanku. Setan tuh gak maksa guys. Ia merancang sistem agar manusia menjadi budak uang. Dengan kata lain riba. Jadi budak hawa nafsu, konsumerisme, belanja mulu, impulsif buying, kepengen yang udah punya merek warna ini harus beli lagi warna lain gitu, beli yang gak penting, beli yang lagi gak kepengen. Ya kadang-kadang gue juga gitu sih. Budak validasi, pengen pengakuan sosial. Kadang-kadang ibadah diposting, beramal soleh diposting gitu ya. Tapi kalau nggak diposting orang juga nggak ngikutin nanti. Jadi bingung. Kadang-kadang antara ria dan validasi menjadi sesuatu yang sangat tipis gitu ya. Semua harus mendapat support dari netizen ya. Budak otoritas, ketaatan buta. Nah ini yang nggak kita sadari. Ketaatan buta kadang-kadang ngelakuin sesuatu karena perintah atasan. Wah guys, banyak banget elemen yang ternyata kita ngejalanin apa yang dijalankan oleh yang diperintahkan oleh setan ya gitu. Bahwa ternyata fitrah kita yang diserang. Setiap agenda itu menyerang fitrah manusia.
ada lagi. Nih saya dapat info dari surat Ar-Rum ayat 30. Tidak ada perubahan pada ciptaan Allah, namun setan ingin mengubahnya. Jadi secara fitrah kita tuh nggak ada yang berubah. Banyak juga campaign biar orang takut miskin, gitu. Takut nggak kehilangan sosialnya. Jadi sebenarnya ternyata baru tahu ya, baru tuh pola-pola yang dibuat supaya kita kehilangan ketergantungan sama pencipta kita ya. Kesana larinya ya. Ya, kenapa begitu? Ya karena selama kita di sekolah, dalam keseharian kita, jiwa kita ini dininabobokkan, sehingga lupa dari mana dia berasal, sehingga tidak mengenal kemahakuasaan, tidak lagi mengenal bahkan merasakan kemahakuasaan yang menghadirkan dia dari yang tidak ada, menjadi materi seperti sekarang ini. Gitu. Nah, kekopongan itulah diisi dengan materialistis, benda-benda materi yang harus dibeli dengan sejumlah nilai materi. Padahal nggak butuh. Padahal tidak butuh. Pinter kan? Bener, Karena kalau tidak ada agenda seperti itu, maka industri mereka tidak laku. Gitu. Campaign dari sosial media. Iya, makanya mereka membuat agenda revolusi industri 1.0, 2.0, 3.0, 4.0, 5.0. Inilah agenda mereka. Energi uap, energi listrik, dan seterusnya. Berarti ini nih sarananya mereka di sini semua ya? Yes. Ini adalah bisnis yang paling hebat. Ini yang paling nge-brainwash orang nih. Yes. Itulah hebatnya. Dari mulai tahun 2007, makanya sudah cukup nih, semua udah ke brainwash. Tahun 2019 kita mainkan, awal 2020 kita mainkan pandemi, dan semua udah pasti mengabsorb atau mendengar informasi tentang itu, dan semua sama-sama ketakutan. Konsumerisme itu menjadikan benda sebagai tuan. Harus punya mobil kayak gini, harus punya seperti ini, harus pansos dengan tren barang seperti ini diikutin, harus punya yang kayak gini. Ini lagi banyak dibeli, harus punya. Impulsive buying. Ideologi yang merusak keluarga, gitu juga. Udah nggak atas agama lagi gitu. Menghilangkan peran ayah dan bunda. Ya, peran orang tua hilang, peran ayah hilang. Mengganti nilai ilahi dengan tren. Dan hal ini udah tercantum juga di Al-Quran, di surah Al-Furqan ayat 43. Pernahkah gak sih kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya? Serem banget kan? Simbol-simbol itu ada di mana-mana. Satu mata, piramida, cara tangan. Ini gak kebetulan. Karena di Al-Quran surah An-Naml ayat 24, setan menjadikan perbuatan mereka terasa indah. Gitu. Kadang-kadang itu simbol-simbol mereka tuh dibuat seindah mungkin gitu ya. Riba aja diganti nama jadi bunga gitu. Banyak hal-hal yang bersifat maksiat itu diindah-indahkan, disimbolkan dengan keindahan. Nah, jika pembahasan kita tadi gelap, sekarang kita menuju hal yang lebih terang, yaitu solusinya. Yang bisa kita lakukan sebagai umat Islam adalah ada satu perisai yang disebut dengan perisai orang beriman. Mereka yang mengendalikan bank, ya, tapi Allah yang mengendalikan rezeki kita. Oke lah, mereka mengendalikan media, tapi Allah yang bisa mengendalikan hati kita. Mereka mengendalikan pemerintah, tapi Allah yang mengendalikan segala urusan. Di dalam Al-Quran, surah Ali Imran ayat 26, engkau memberikan kekuasaan kepada siapa yang engkau kehendaki dan mencabutnya dari siapa yang engkau kehendaki. Makanya kalau kalian kemudian nurut dengan hal-hal yang bukan dari Allah, itu salah sendiri. Ini artinya tidak ada kekuasaan yang abadi. Mereka boleh tertawa, boleh sombong, tapi mereka lupa kalau mereka juga manusia sama seperti kita. Bedanya, kita memegang teguh prinsip yang diajarkan oleh Allah dan agama Islam melalui Al-Quran dan juga hadis. Ingat guys, dulu Rasulullah SAW bisa menguasai dunia dengan Al-Quran dan hadis. Dan Al-Quran dan hadis itu juga yang sama juga yang kita baca sampai sekarang. Nah, bagi kita yang nggak mempunyai kekuatan setara elit global, saya pun memahami, sama saya juga begitu. Kita juga semua kebingungan, khawatir, sampai-sampai sering bengong di teras ya. Kadang mikir masa depan anak cucu kita gimana ya. Ini kacau banget nih. Kita ngelihat Epstein Files ini ngeri banget sih. Anak kita ada yang nanti terjerumus ke sana nggak ya?
Atau juga menjadi pelakunya nggak ya? Ini peradaban kayak makin kacau deh. Pasti kepikiran kayak gitu kan? Emang ada yang bisa kita lakuin selain minta perlindungan? Nah guys, inilah yang bisa kita lakukan sebagai perlindungan yang nyata. Sholat, karena mengikat hati kita dengan Allah. Al-Quran, karena membongkar kebohongan. Dari tadi udah telanjangin tuh fakta-fakta itu. Dzikir, ini adalah benteng dari bisikan. Jadi bisa upayakan zikir pagi dan zikir petang untuk memagari hidup kita biar gak mudah teracuni dengan konten-konten yang menyesatkan ya. Tawakal, karena mematikan ketakutan. Yang pasti tentunya juga ilmu, karena membuka mata. Seperti kita lihat di Al-Quran surat Al-Mujadilah ayat 10, dan hanya kepada Allah hendaknya orang-orang beriman bertawakal. Nah, ingat guys, biarkan mereka semua mungkin memperebutkan dunia, merencanakan semua kehebatan untuk menguasai dunia. Nah, gak apa-apa, kita bangunlah akhirat kita. Tapi kita perjuangin dunia kita sambil bangun akhirat kita. Biarin mereka berjalan dalam gelap, kita berdiri dalam cahaya Allah. Kerajaan mereka sementara, kerajaan Allah kekal selamanya. Tapi jangan sampai kita kalah juga di dunia. Sekarang pertanyaannya bukan lagi siapa yang berkuasa, tetapi kamu sekarang berdiri di pihak mana? Apa kamu sudah berdiri di jalan yang benar sebagai fitrah manusia? Atau kamu sekarang belum juga sadar bahwa kamu sudah terikat dalam sistem yang sesat? Ayo sekarang kita renungkan diri kita masing-masing dan lakukan apapun yang terbaik untuk diri kita, keluarga kita, dan agama kita, yaitu Islam rahmatan lil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.